Shalom, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar Kau setia, Tuhan.
Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tangan Tuhan memegangku. Tema khotbah hari ini. Bulan Mei baru saja kita membahas mengenai Roh Kudus. Dan sebagaimana kita sudah ketahui, setelah Roh Kudus turun, gereja lahir. Maka di bulan Juni kita membahas banyak mengenai gereja. Ikuti dengan seksama, maka kita akan memiliki pengetahuan mengenai apa itu gereja dan bagaimana kita berperan dalam membangun gerejanya. Berbicara mengenai gereja, kita mengenal begitu banyak denominasi atau aliran. Banyak orang sering bertanya, apa aliran gereja IFC atau sekarang menjadi Oikos Church sejak tahun 2020. Gereja IFC atau OSI sekarang ini lahir dari sebuah persekutuan doa yang pecah-pecah karena menekankan denominasi. Minggu depan akan saya sharing atau bahas lebih detail. Selalu saya jawab gini, intinya aliran gereja kita adalah aliran Tuhan Yesus Kristus. Dan selalu orang berkata, ya harus ada dong alirannya tuh apa? Biar jelas identitasnya. Katolik, Protestan, Presbyterian, Baptis, Anabaptis, Reform, Pentakosta, Karismatik, dan lainnya. Karena kita sudah dibiasakan dengan memiliki aliran. Jadi seolah-olah menjadi suatu keharusan. Nah, ternyata pergumulan saya ini bukan dialami seorang diri, telah dialami banyak oleh hamba-hamba Tuhan lainnya. Khususnya di abad ke-19 yang memiliki begitu bahayanya menekankan denominasi yang ujung-ujungnya tuh merasa lebih benar, lebih baik, dan seterusnya melahirkan perpecahan. Maka lahirlah di abad ke-19 itu sebuah kegerakan restorasi yang bernama Churches of Christ, yang tidak memiliki afiliasi denominasi formal. Tekanannya kepada persatuan tubuh Kristus. Maka memiliki moto in essential unity, in non-essential liberty, and in all things love. Bersatu dalam hal yang esensi, kebebasan dalam yang tidak esensi, dan lebih dari semuanya itu adalah kasih. Nah, di Australia, jemaat kita berafiliasi ke Churches of Christ yang tidak menekankan denominasi, melainkan menekankan persatuan tubuh Kristus. Juga menekankan kehidupan jemaat lokal, sifatnya kongresionalis. Jadi bersifat otonom, memiliki kebebasan, mengelola jemaatnya sesuai dengan kebutuhan dan keunikan jemaatnya, di mana jemaat menjadi kekuatannya itu sendiri. Oleh karena itu, di jemaat kita mengizinkan dan membolehkan orang yang non-klergi, istilahnya bukan golongan imam atau non-ordain, ya minister non-ordain, boleh menyampaikan firman Tuhan di bawah pengawasan senior ministernya. Nah, setelah tentu melihat kriteria-kriterianya, maka hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh seorang anak rohani yang bernama Ferdinand Ajis. Beliau duduk di Board Advisor Oikos Church pada tahun ini. Dengarkan beliau dan saya percaya setiap firman yang diberitakan selalu kita akan diberkati. Shalom saudara sekalian, apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan.
Pertama-tama saya mau bilang terima kasih dulu untuk Oden yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, terutama di masa yang unik ini ya saudara ya. Tapi untungnya saya baru dengar bahwa restriction has been lifted sekarang. Jadi hopefully nanti minggu depan kita sudah bisa beribadah kembali di gedung gereja kita. Ya, and I'm so looking forward to it. Oke, hari ini saudara, saya mau membawakan khotbah yang diinspirasikan oleh aktivitas yang kita lakukan kemarin pada masa lockdown. Ya, di bulan April kemarin. Jadi waktu kemarin kita masa lockdown gara-gara juga kita spend a lot of time kan dengan family, kita melakukan banyak aktivitas gitu di rumah. Dan salah satunya adalah kita melakukan jam dari satu platform bersama dengan Carol dan anak-anak. Kita jam dari satu platform yang kira-kira mungkin tingginya 1 sampai 1,5 meter gitu. Dan di depannya itu ada tanaman, ada shrubs. Nah, jadi kita harus loncat dari platform itu ke depan, ya, ke rumput di depan shrubs itu. Nah, mungkin bagi saya, Carol, Caitlin, dan Frederick, ini sesuatu yang relatively mudah karena kita semua tingginya di atas 1,5 meter. Tapi buat Charis, it's actually quite challenging. Kenapa challenging ya? Karena dia masih kecil sekali, untuk naiknya aja dia butuh waktu gitu. Tapi gara-gara dia ngeliat kita loncat satu persatu, akhirnya dia tiba giliran dia. Dan waktu dia mau loncat, lucu banget, dia maju mundur, ndut-ndutan gitu kan. Maju mundur, ngumpulin kekuatannya. Tapi akhirnya dia berhasil loncat dan mendarat dengan baik di rumput itu. Carol kayaknya masukin deh ke Instastory. Nah, akhirnya dia naik ke platform, loncat lagi, naik, loncat, sampai kecapean. Akhirnya kita tidur. Nah, besok paginya karena mungkin dia ingat dia baru acquire new skills, dia langsung abis bangun tidur tuh dia langsung keluar rumah, dia langsung cari platform itu dan mau loncat lagi. Tapi pada hari itu, tiba-tiba dia waktu lagi berdiri di platform itu dia diam aja. Terus dia kayak ngumpulin kekuatannya tapi dia nggak berhasil. Dia mau loncat, dia nggak berhasil, dia nggak bisa. Akhirnya dia turun, dia sambil rada kayak ada air mata gitu, dia datang ke saya, dia bilang, "Papi, I don't know why, but I think something has changed. Something is different. I can't do it anymore. It feels like I forgot how I did it," katanya. Nah, saudara, mungkin waktu kita dengar cerita ini, kita ngerasa bahwa, oh lucu ya, namanya juga anak kecil gitu kan. Tapi saudara sadar nggak bahwa kejadian ini, ya perasaan seperti ini itu bukan hanya bisa dirasakan oleh anak kecil, tapi ini bisa dirasakan juga oleh kita semua, orang-orang dewasa. Mungkin kita ada yang berpikir bahwa gara-gara COVID ini terutama, ya kita berasa bahwa we are not what we used to be anymore. We can do things that we used to be able to do. Kayaknya semuanya berubah gitu. Mungkin saudara-saudara yang tadinya punya pekerjaan full time, sekarang mungkin menjadi part time. Ya karena memang banyak sekali companies yang cut down their staff kan pada saat ini. Atau mungkin saudara dalam under job seeker atau job keeper dan nggak tahu mau kerja di mana lagi setelah tunjangan pemerintah ini berakhir. Mungkin saudara-saudara yang tadinya nggak pernah peduli tentang masalah kesehatan karena saudara sehat, saudara muda, sekarang tiba-tiba jadi harus bingung, harus social distancing. Mungkin yang orang tuanya ada di Jakarta jadi diteleponin terus, "Papi, Mami jangan lupa ya, benar-benar disiplin, harus tinggal di rumah, jangan kemana-mana." Saudara mulai worry, something's changed. Saudara yang mungkin tadinya keadaan keluarganya baik-baik, sekarang mungkin gara-gara keseringan lockdown, dan memang di Perth ini kita lucky, ya karena kasusnya nggak gitu banyak. Tapi mungkin di Jakarta atau saudara yang tinggal yang tahu saudara-saudaranya di Amerika mungkin bingung. Gara-gara lockdown ini seringan ketemu istri, ketemu suami, yang ada jadi berantem. Kita tahu statistik bahwa divorce rate itu naik during lockdown. Saudara-saudara mungkin yang tidak pernah sama sekali memikirkan tentang masa depan, sekarang bingung. Ini bagaimana nanti ke depannya, ya post pandemic. Ya Treasurer kemarin baru bilang bahwa Australia akan enter recession katanya. The first one in the last 30 years. Ini bagaimana dengan business dan financial situation kita. Jadi mungkin apa yang dirasakan Charis pada saat itu juga bisa kita rasakan. Kayaknya ada sesuatu yang berubah. Something's changed, the time's changed. I can't do it anymore. I forgot how I did it in the first place. Nah, hari ini, saudara, kita mau belajar dari satu tokoh di Alkitab, ya, yang juga merasakan hal yang sama dengan apa yang saya baru describe tadi. Terutama karena dia baru
atau meskipun dia baru saja menyaksikan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dan siapakah tokoh ini? Ya, nanti kita akan belajar sama-sama, dan sebelum itu izinkan saya berdoa sebentar buat saudara dan saya. Bapak, terima kasih untuk kesempatan hari ini di mana kami bisa mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Engkau berkati lidah dan bibir hamba agar hamba bisa menyampaikannya dengan baik dan hanya isi hati-Mu saja yang kami bisa sampaikan. Engkau juga berkati seluruh mata rohani kami di sini, mata hati kami di sini, agar firman yang kami terima itu benar-benar bisa menjadi seperti air bersih yang mengalir dan memuaskan dahaga kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke saudara, jadi hari ini kita mau belajar dari satu kejadian di dalam kehidupan Elia, ya, Nabi Elia. Ya, terutama pada saat setelah dia bertemu dengan Raja Ahab dan dia menantang 450 nabi-nabi Baal pada saat itu. Nah, cerita ini diambil dari satu Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Nah, karena kita melakukan online sermon pada saat ini, jadi saya rasa kalau saya bacakan seluruhnya takutnya terlalu lama. Jadi kalau bisa, mungkin saudara-saudari sekalian bisa membuka Alkitab saudara ya untuk menjadikan referensi. Karena saya nanti akan memberikan background story dari atau summary dari pasal ini. Jadi saudara bisa melakukan referensi. Nah, jadi ceritanya begini saudara. Pada saat itu Israel itu lagi dipimpin oleh raja yang bernama Ahab. Seorang raja yang sangat jahat di mata Tuhan. Kenapa dia jahat? Ya, bahkan di 1 Raja-Raja 16 ayat 30 dikatakan bahwa Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Kenapa? Karena dia tuh menyuruh seluruh rakyat Israel di bawah pemerintahan dia pada saat itu untuk menyembah Baal. Dan bukan hanya itu, dia menyuruh seluruh nabi-nabi Tuhan pada saat itu untuk dibunuh. Dan memang dia membunuh banyak sekali nabi-nabi Tuhan, dan dia juga mau membunuh Elia. Tapi dia suruh orang-orang yang mencari Elia ke seluruh pelosok negeri, nggak ketemu-ketemu. Nah, sampai pada suatu saat Tuhan berkata kepada Elia, dia bilang katanya, kau sampaikan kepada Ahab bahwa aku akan menurunkan hujan di negeri ini. Karena pada saat itu Israel itu lagi dilanda musim kemarau yang berkepanjangan, jadi rakyat-rakyatnya sangat menderita. Tapi Tuhan berfirman bahwa dia akan mendatangkan hujan. Nah, sehingga pendek cerita, Ahab bertemu dengan Elia untuk membicarakan hal ini. Nah, terus habis itu Elia berkata kepada Ahab, begini aja, panggil seluruh nabi-nabi Baal kamu yang ada di dalam negeri ini, yang semua total itu 450 orang. Kita adakan satu persembahan, ya, mereka menyembah Baal, saya menyembah Tuhan saya. Siapa yang bisa mendatangkan hujan nanti, itulah Tuhan yang sesungguhnya, katanya. Dan Ahab agree, dia panggil seluruh nabi-nabinya dia, ya, dipanggil ke suatu tempat, semua berkumpul, satu sisi nabi-nabi Baal 450 jumlahnya, dan yang satu sisi lagi Elia. Dan itu disaksikan dengan oleh begitu banyak orang-orang Israel, termasuk juga Raja Ahab. Nah, jadi Elia bilang begini, oke, kita tempatkan satu kurban bakaran di setiap tempat persembahan kita masing-masing. Tapi ada satu kondisi katanya, apinya tidak boleh dinyalakan oleh kita sendiri. Apinya itu harus datang dari Tuhan kita masing-masing. Nah, jadi pertama-tama giliran nabi-nabi Baal itu kan, nabi-nabi Baal itu berdoa, mereka sambil berjingkat-jingkat. Tapi apa? Tapi Baal juga tidak menjawab doa mereka. Sampai akhirnya Elia berkata begini kepada mereka. Dia bilang, mungkin kalian harus berdoa lebih besar, lebih kencang lagi, karena mungkin dia lagi tidur katanya, Baal lagi tidur. Atau mungkin kalian harus berteriak lebih keras lagi, karena mungkin dia lagi jalan-jalan. Ya kan, dia jadi dipancing seperti itu. Nabi-nabi Baal itu semakin bersemangat. Dia bahkan menyayat-nyayat diri mereka sendiri sampai berlumuran darah. Tetapi apa? Jawaban doa mereka itu tidak juga kunjung datang. Sehingga akhirnya mereka gave up, saudara. Mereka gave up. Akhirnya sekarang tiba giliran Elia. Dan Elia mulai memasang 12 batu di sana, ya, sebanyak suku bangsa Israel 12. Dan sebelum dia berdoa, dia menyuruh orang di sana untuk menyiram pundi-pundi air ke kurban bakaran itu. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tapi 3 kali.
sampai seluruh lembu itu, ya kurban bakaran itu, beserta dengan mezbahnya, batu-batunya, tanahnya, dan juga parit mengelilingi tempat bakaran itu semuanya dipenuhi oleh genangan air. Nah, terus dia berdoa, dan gak lama setelah itu api turun dari langit dan membakar semua kurban bakaran, bukan hanya kurban bakaran, tapi juga tanah, batu-batu, dan semua genangan air yang ada di parit itu semua habis dilahap oleh api itu. Nah, waktu bangsa Israel itu melihat, mereka berkata dan berteriak, Tuhan, dialah Allah, dialah Allah. Dan bukan hanya itu, setelah itu hujan lebat turun di negeri Israel. Nah, saudara, waktu kita dengar seperti ini ya, cerita seperti ini, apa yang ada di dalam pikiran saudara? Mungkin banyak dari kita yang berpikir, wow, nggak heran kenapa Elia itu disebut sebagai salah satu nabi yang besar di Alkitab. Karena jelas kepercayaannya, imannya kepada Tuhan begitu besar, begitu luar biasa. Seperti seakan-akan nggak mungkin ada keraguan di dalam hatinya bahwa Tuhan itu tidak akan menjawab doanya. Kayaknya orang-orang seperti Elia ini pasti nggak mungkin takut sama manusia apapun yang ada di dunia, karena dia tahu bahwa Tuhannya begitu besar. Ya kan, mungkin itu yang ada di dalam pikiran kita. Karena dia berdoa untuk api datang, api itu datang dari langit. Dia berdoa untuk hujan datang, hujan itu datang di tengah musim kemarau yang begitu panjang. Andaikan saja saya mempunyai iman seperti Elia, pasti saya tidak akan takut. Ya kan, mungkin itu ada di dalam hati kita masing-masing. Apalagi juga kita tahu bahwa firman Tuhan Yesus berkata, Don't be afraid, for I have overcome the world. Jangan takut, karena aku telah mengalahkan dunia. Tapi kenyataannya, kenapa kadang-kadang saya merasa takut? Kenapa kadang-kadang saya masih merasa worry? Terutama gara-gara urusan pandemik ini yang memang sangat-sangat real ya efeknya bagi semua aspek kehidupan kita. Kenapa sekarang saya mulai mempertanyakan bagaimana dengan masa depan saya post-pandemic ini? Apakah saya bisa bertahan? Dan memang bahayanya saudara, waktu ketakutan ini masuk, ya kalau kita biarkan ketakutan ini akan melumpuhkan kita, seakan-akan kita frozen, ya kan? Kita frozen, we don't know what to do, we don't know what to think. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya kita benar-benar seperti orang yang bingung di dalam hidup ini. Seperti seakan-akan keberanian itu diangkat dari dalam diri kita. Dan itulah yang dirasakan Charis pada saat itu. Jadi waktu dia balik ke platform itu, dia tahu nih, she has done it before. She just did it yesterday. Tapi kok kayaknya keberaniannya hilang dan dia nggak bisa lompat lagi gitu. What is happening? I can't do it anymore. Nah, hari ini saudara, kita mau belajar bahwa kita tidak perlu merasa tertuduh. Kalau seakan-akan rasa takut kita ini gara-gara iman kita itu tidak lebih besar daripada rasa takut kita. Kita juga nggak perlu merasa guilty bahwa mungkin kita takut gara-gara kita nggak dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita ini masih manusia. Dan manusia pasti akan merasakan rasa takut kadang-kadang. Dan kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena Elia ternyata mengalami yang sama. Ya, jadi kalau saudara sekarang turn over the page to pasal 19. Apa yang terjadi setelah kejadian itu, saudara? Adalah si Ahab, ya, Ahab waktu sudah menyaksikan semuanya, King Ahab, Raja Ahab itu, dia balik ke rumahnya, dia share tentang apa yang terjadi dengan Elia, apa yang Elia lakukan itu kepada istrinya, Isabel. Setelah itu apa yang Isabel lakukan? Dia marah dan dia bersumpah kepada Allahnya Baal. Dia bilang begini, biarlah engkau menghukum aku, Baal, jika by petang hari besok aku tidak membunuh yang namanya Elia itu. Terus dia menyuruh suruhannya untuk menyampaikan berita itu kepada Elia. Dan waktu Elia mendengar bahwa dia mau dibunuh oleh Yezebel, coba kira-kira apa yang saudara pikirkan sekarang? Yang Elia kira-kira reaksi Elia itu apa gitu? Ya, terutama kalau Elia, kalau saudara belum tahu nih
Ya, anggap aja saudara nggak tahu apa yang terjadi, saudara belum pernah baca pasal 19, apa yang terjadi dengan Elia. Kira-kira dari background story yang tadi baru saja kita dengar, kira-kira apa yang Elia lakukan atau katakan waktu dia mendengar bahwa dia mau dibunuh oleh Yezebel? Mungkin tebakan kita, majority dari kita berkata bahwa paling-paling gini, Fer. Mungkin waktu dia mendengar itu paling dia ketawa kali. Dia ketawa dan dia bilang, biarin aja dia ngomong sembarangan. Karena aku tahu bahwa Allahku jauh lebih powerful daripada Yezebel. Bahwa jika kemarin waktu aku berdoa, aku bisa mendatangkan api dari langit, aku bisa mendatangkan hujan di tengah-tengah musim kemarau yang panjang, siapakah Isabel? Allahku pasti akan membela aku, ya kan? Tapi ternyata itu bukan yang ditulis oleh Alkitab, saudara. Yang ditulis oleh Alkitab adalah waktu Elia mendengar ancaman Isabel itu, dia menjadi sangat ketakutan dan akhirnya dia lari. Dia lari 100 mil jauhnya, ya, south of Samaria, ke kota yang namanya Beersheba. Dan di sana dia mengasingkan diri ke padang gurun, dia bahkan meninggalkan kacungnya di sana, dan dia benar-benar ketakutan di sana. Nah, ini membawa saya pada poin saya yang pertama, yaitu kita bisa takut jika kita lengah dan fokus kita berpindah daripada Tuhan. Seorang Elia sekalipun, saudara, waktu dia dihadapkan dengan ancaman Isabel ini, waktu fokus dia ada di ancaman Isabel ini, dia menjadi ketakutan yang begitu sangat. Dan bukan hanya ketakutan yang biasa loh, saudara. Dia ini takut sampai akhirnya dia feeling suicidal. Seperti seakan-akan dia udah gak mau hidup lagi, dia udah gak mau melanjutkan hidup lagi. Tuhan, ambillah nyawaku. Ini Elia. Jadi di dalam hidup ini, saudara, kita seringkali dihadapkan dengan kejadian-kejadian yang mungkin di luar kontrol kita. Ya, dan pandemik ini adalah contoh klasik. Karena efek dari pandemik ini is as real as the threat of Isabel towards Elijah. It's real. Saya nggak bilang bahwa efek dari pandemik ini nggak real. Dan memang kita sangat-sangat lucky dan beruntung untuk hidup di Perth. Karena memang kasus COVID tidak banyak, efeknya pun juga mungkin sangat limited. Tapi kita tahu teman-teman kita yang di Indonesia, teman-teman kita yang di Amerika, itu mereka benar-benar sangat menderita karena COVID ini. Ada mungkin sanak keluarga mereka yang meninggal, ada bisnis mereka yang berantakan. Dan the effect is real. Karena apa? Karena ini menyentuh seluruh aspek kehidupan kita. Kesehatan, pekerjaan, bisnis, dan juga financial situation kita. Tapi jangan sampai kita memusatkan perhatian kita sama apa yang terjadi di sekeliling kita ini. Karena kalau enggak, kita akan terbawa ke dalam jerat ketakutan yang akhirnya akan melumpuhkan kita. Sehingga akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itulah yang dialami Elia pada saat itu. Tapi sekarang apa yang harus kita lakukan jika memang kita atau teman-teman kita masuk ke dalam jerat ketakutan ini? Kita juga harus tahu dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, bahwa Dia adalah Allah yang baik. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Nah, waktu Elia sudah sampai di ujung kekuatannya, dan ini yang membuat saya selalu bersyukur, saudara, bahwa kita mempunyai Bapa yang sangat baik. It's amazing how he did this. Ya. Jadi waktu Elia sudah berada di dalam ujung kekuatannya, dia udah berbaring aja di bawah pohon ara. Ya. Dan sampai di pasal 19 ayat 4, dia berkata seperti ini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, waktu saya baca ini, saya sekarang kembali ingin bertanya kepada saudara, kira-kira apa yang saudara pikir Tuhan akan jawab kepada dia? Apa yang kira-kira Tuhan lakukan kepada dia setelah Elia ngomong seperti ini kepada Tuhan? Mungkin ada beberapa dari saudara yang bilang, waduh, kalau gue jadi Tuhan sih mungkin gue langsung bilang, dasar kamu
hamba yang tidak tahu diri. Aku baru saja membuat mujizat begitu besar di hadapan kamu dan di hadapan bangsa Israel. Aku mendatangkan api dari langit, dan aku juga mendatangkan hujan dari langit. Tapi kamu sekarang takut kepada Isabel? Ini seakan-akan kamu tidak percaya kepada aku. Dan dia menghardik Elia gitu. Nyala kau dari hadapanku. Tapi apakah itu yang Tuhan perbuat, saudara? No. Untungnya kita mempunyai Bapa yang sangat baik. Tahu apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia mengirim malaikatnya untuk menyediakan roti bakar dan air untuk Elia. Dan ada beberapa scholar yang berkata bahwa kemungkinan malaikat ini adalah Tuhan Yesus sendiri, ya, di dalam godly formnya dia. Karena malaikat ini begitu personable dan begitu dan nggak ada namanya kan, biasa dikasih tahu Gabriel atau Michael datang, tapi ini disebut seorang malaikat yang begitu personable. Dia bilang bangunlah dan makanlah. Dan bukan hanya sekali, dia datang 2 kali. Yang kedua kali juga dia menyediakan roti dan air kembali untuk Elia sampai Elia kembali menjadi kuat. Dan bukankah itu yang juga difirmankan oleh Tuhan Yesus? Ya, dia pernah berkata di Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua engkau yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi waktu ketakutan itu datang, saudara, berdoalah pada Tuhan Yesus. Percayalah pada janji-janjinya. Maka damai sejahtera surgawi itu akan datang dan melingkupi kehidupan kita. Kita harus ingat, saudara, bahwa God is always for us. Dia itu adalah Bapa yang sangat baik. Sekalipun kita jatuh ke dalam ketakutan kita, sekalipun kita seakan-akan tidak percaya bahwa Dia begitu besar dan Dia mampu menyelamatkan kita. Meskipun there are things that He has done in our lives, there are a lot of things that He has done in our lives. Bahwa seakan-akan kita tidak percaya akan penyertaannya di masa depan. Tapi apa yang Dia lakukan? Dia tidak menghardik kita. Dia tidak akan menghardik kita, Dia tidak akan marah kepada kita. Justru apa yang Dia lakukan, Dia dengan lembut, dengan gentle, Dia menghampiri kita, Dia akan memberikan kita air dan roti supaya kita kuat kembali. Dan itulah yang harus kita ingat, that God is always for us. Dan jika kita kembali kepada cerita Keris tadi, itu juga terjadi persis dengan Keris. Jadi setelah dia menitikkan air mata seperti itu, saya ajak, emang Keris mau bisa loncat lagi? Terus dia bilang mau. Ya udah, saya tuntun dia ke platform itu. Saya tuntun dia ke platform itu, terus saya bilang sama dia, "Oke Keris, coba kamu loncat lagi, papi akan tungguin di bawah. Kamu jangan takut, pokoknya kalau kira-kira papi lihat bahwa loncatan kamu itu nggak benar, dan kamu bisa luka, atau kamu bisa sampai patah kaki, pasti papi akan tangkep kamu. You don't have to worry," saya bilang. Sampai akhirnya dia siap-siap lagi, dia nut-nutan lagi, dan akhirnya dia berhasil untuk loncat dan mendarat dengan baik, saudara. Saudara, for closing, saya mau berbicara seperti ini. Di masa yang tidak menentu ini, kita tidak tahu akan apa yang terjadi nanti. Ya, kita nggak ada yang tahu. Not even the experts know, in my opinion. Karena ini sesuatu yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Ya, mungkin the closest to this was the Great Depression of 1929. Ya, dan memang kalau kita mau realistik, ada banyak pekerjaan yang mungkin tidak akan ada lagi in the future. Mungkin dari segi bisnis kita harus beradaptasi, kalau enggak bisnis kita tidak akan survive. Dari segi kesehatan mungkin kita juga harus beradaptasi dengan social distancing yang baru, all the hygiene rules yang baru. Karena pandemic ini real. Tetapi know this, percayalah saudara bahwa Tuhan selalu menginginkan yang terbaik buat saudara dan saya. Dan Dia tidak pernah terlambat menolong. Sekalipun kita jatuh di dalam perangkap ketakutan itu, tahulah bahwa tangan Tuhan yang kuat akan siap untuk menopang kita. Dan hatinya yang sangat lembut itu juga siap untuk memberikan kita makan dan minum. Ya, sehingga nanti waktu kita kembali sudah menjadi kuat dan siap melakukan perjalanan kita lagi,
memenuhi panggilannya, kita akan bisa menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur di hadapan kita. Ambil waktu beberapa saat fellowship bersama Dia. Izinkan Roh Kudus hadir berkata-kata kepada setiap kita. Karena kehadirannya dalam sebuah perjamuan kudus begitu nyata. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa di surga, berkati roti dan anggur ini, jamah dengan kasih dan kuasa kehadiran-Mu, sehingga yang makan dan minum mendapat kekuatan baru dari surga. Pegang roti dan angkat di hadapan kita. Dengarkan firman, setelah itu kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang gelas anggur dan angkat di hadapan kita. Dengarkan firman, setelah firman dibacakan, kita akan minum bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam namanya, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat pegangan tangan-Mu yang berjanji sekali-kali Engkau tidak meninggalkan kami anak-anak-Mu dalam segala keadaan apapun juga. Dalam nama di atas segala nama, hamba berdoa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.